Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai asuhan gizi pada penyakit biri-biri. Adapun kelompok 3 terdiri dari 7 anggota, di antaranya yaitu saya sendiri, Hidayat Nur Rahman, dan yang kedua yaitu ada Rizky Ainaya, yang ketiga ada Intan Dewita Putri, yang keempat ada Amelia Rizkia, yang kelima ada Aris Wadatul Hikmah, yang keenam ada Diana Nuris Ada, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu ada Maulidia Yuni Safira Hafiz. Pada pertemuan kali ini di materi asuhan gizi pada penyakit biri-biri, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai latar belakang dari penyakit biri-biri itu sendiri. Yang kedua ada tinjauan pusaka. Kami akan membahas mengenai definisi, gejala, sampai faktor resiko. Yang ketiga kami akan membahas mengenai asuhan gizi, mulai dari asesmen, diagnosa, intervensi, hingga pengobatan atau pengobatan antara interaksi dengan makanan. Yang keempat ada rencana, monitoring, dan evaluasi. Dan yang terakhir penutup. Materi yang pertama yaitu mengenai latar belakang dari munculnya penyakit biri-biri itu sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang. Untuk latar belakang makalah ini yaitu vitamin merupakan mikronutrien yang terkandung dalam bahan makanan dan merupakan komponen penting yang berdampak besar bagi kesehatan. Ketika seseorang mengalami defisiensi vitamin, apalagi saat balita, maka akan menyebabkan penyakit kronis saat ia sudah dewasa. Nah, salah satu penyebab faktor dari gizi buruk yaitu kekurangan vitamin B1 atau tiamin. Nah, apa sih itu tiamin? Tiamin atau yang sering kita sebut sebagai vitamin B1 merupakan vitamin yang larut dalam air dan berfungsi untuk mengatasi gangguan otot, rematik, penyakit beri-beri, jantung berdebar, dan gangguan metabolisme. Nah, ketika seseorang itu mengalami defisiensi vitamin B1 atau tiamin, maka seseorang itu akan beresiko terkena penyakit beri-beri. Nah, apa sih itu penyakit beri-beri? Penyakit beri-beri itu merupakan kondisi di mana seseorang itu mengalami vitamin B1 atau tiamin. Nah, gejalanya biasanya itu pembengkakan pada tungkai. Terus dia juga mengalami sesak napas, jantung berdebar, dan lain-lain. Nah, untuk pembahasan yang lebih lanjut nanti akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke tinjauan umum penyakit. Yang pertama adalah pengertian penyakit. Beri-beri. Penyakit beri-beri ini merupakan penyakit kekurangan vitamin B1 terjadi pada seseorang yang diet kaya karbohidrat rendah tiamin. Misalnya, beras giling atau makanan yang sangat dimurnikan seperti gula pasir dan tepung terigu berwarna putih yang digunakan sebagai makanan pokok. Jadi penyakit beri-beri ini merupakan penyakit yang kekurangan vitamin B1. Ada dua manifestasi utama dari defisiensi tiamin, yaitu ada penyakit kardiovaskular atau beri-beri basah, kemudian ada penyakit sistem saraf atau beri-beri kering, dan sindrom Wernicke-Korsakoff. Baik, kemudian lanjut ke gejala yang berhubungan dengan gizi. Gejala dari penyakit beri-beri ini ada hilangnya nafsu makan, penurunan tekanan darah sistematik, berat badan turun, dan terjadi gangguan pencernaan, dan gejala lain tergantung dari kondisi pasien tersebut dan penyakit penyertanya. Kemudian faktor resiko, faktor penyebab yang berhubungan dengan gizi. Beri-beri disebabkan oleh kekurangan tiamin atau vitamin B1, paling serius pada bayi karena pertumbuhannya yang cepat dan perkembangannya yang terjadi dan relatif tinggi kebutuhan tiamin dibanding dengan ukuran tubuh si bayi ini. Kemudian beri-beri pada anak-anak adalah yang paling serius hasil dari defisiensi tiamin. Status tiamin marginal di populasi yang lebih luas menyebabkan kelelahan, apatis, anoreksia, dan pusing.
Kemudian konsekuensi yang berhubungan dengan gizi. Beri-beri terjadi ketika kebutuhan tiamin dalam tubuh tidak terpenuhi. Kebutuhan tiamin berhubungan dengan rasio diet karbohidrat terhadap lemak. Diet tinggi karbohidrat dan protein dapat meningkatkan kebutuhan tiamin, sehingga jika asupan pasien terhadap karbohidrat, lemak, dan protein tidak terpenuhi, maka defisiensi tiamin ini semakin parah. Kemudian pengobatan atau medikamentosa. Pengobatannya itu ada vitamin B1 atau tiamin, fungsinya memenuhi kebutuhan vitamin B1, efek sampingnya mual, pendarahan saluran cerna, kulit terasa hangat, ruam merah, dan nyeri. Kemudian obat-obatan yang dapat berinteraksi dengan vitamin B1 ada azitromisin, clarithromycin, erythromycin, kemudian interaksi dengan makanan dan relevansinya dengan status gizi vitamin B1. B1 sangat penting dalam metabolisme karbohidrat. Peran utama tiamin adalah sebagai bagian dari koenzim dalam dekarboksilasi oksidatif asam alfa keto. Kemudian ada obat yaitu furosemide. Ini fungsinya yaitu menghalangi penyerapan natrium. Efek sampingnya yaitu gangguan keseimbangan elektrolit, glukosat, dizziness, ruam, jaundice, kemudian hiperurisemia. Dan obat-obatan yang dapat berinteraksi dengan furosemide adalah kardiak, glikosida, steroid, salisilat, lithium, NSAIDs. Kemudian interaksi dengan makanan dan relevansinya dengan status gizi yaitu peningkatan ekskresi magnesium, kalsium, zinc, kalium, natrium, dan klor. Kemudian penurunan toleransi karbohidrat. Nah, selanjutnya yaitu terapi diet secara teori. Terapi diet secara teori yaitu hal yang berkaitan dengan peran makanan dan zat gizi dalam upaya penyembuhan penyakit dan gangguan. Nah, misalnya kita itu membahas penyakit beri-beri. Nah, penyakit beri-beri ini kan kondisi di mana seseorang itu mengalami defisiensi B1. Nah, makanan apa sih yang berperan penting dalam penyembuhan penyakit beri-beri? Nah, misalnya kita ambil contoh yaitu gandum utuh, daging sapi, salmon, dan lain-lain. Pokoknya makanan yang mengandung vitamin B1. Makanan tersebut itu berperan penting dalam kesehatan saraf agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, selanjutnya untuk asuhan gizi akan dibahas oleh teman-teman saya. Nah, untuk pembahasan berikutnya yaitu tentang asuhan gizi akan dilanjut oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ada asuhan gizi. Asuhan gizi ini terdiri dari 3 hal, yaitu ada asesmen, diagnosa, dan intervensi. Baik, yang pertama yaitu ada asesmen. Asesmen ini terdiri dari 5 hal, yaitu ada pengukuran antropometri, biokimia, fisik klinis, riwayat makan, dan riwayat pasien. Yang pertama yaitu ada antropometri. Contohnya seperti pengukuran berat badan ideal atau BBI. Nah, pada pengukuran BBI ini tergantung dari usianya. Setiap usia itu berbeda cara pengukurannya. Contohnya seperti pada usia 0-11 bulan, pada usia 1-6 tahun, usia 7-12 tahun, dan dewasa. Nah, yang kedua yaitu ada perhitungan estimasi berat badan dalam kondisi tertentu. Yang pertama ada estimasi berat badan dalam kondisi ODEM atau ASI test, yaitu dengan cara berat badan aktual dikurangi koreksi ODEM atau ASI test. Yang kedua ada estimasi berat badan berdasarkan lila atau lingkar lengan atas dengan cara lila dibagi 26,3 dikali tinggi badan dikurangi 100. Nah, tinggi badan ini dalam sentimeter. Yang ketiga ada perhitungan estimasi tinggi badan dalam kondisi tertentu. Contohnya seperti estimasi tinggi badan berdasarkan panjang badan, estimasi tinggi badan berdasarkan tinggi lutut, dan estimasi tinggi badan berdasarkan panjang lengan bawah atau ulna.
Nah, yang selanjutnya yaitu ada penentuan status gizi. Nah, penentuan status gizi ini dibedakan menjadi dua, yaitu pada status gizi dewasa dan status gizi anak. Nah, kalau status gizi dewasa itu menggunakan IMT atau dengan RILA. Nah, kalau status gizi anak itu berdasarkan standar antropometri terbaru, seperti berat badan menurut umur, berat badan menurut panjang badan, dan panjang badan menurut umur. Selanjutnya ada biokimia. Nah, pada penyakit beri-beri itu biasanya yang dicek laboratoriumnya itu ada hemoglobin, trombosit, tiamin, sama kreatinin. Nah, kalau nilai normal hemoglobin untuk laki-laki yaitu 14-17, perempuan 12-15, bayi 14-24, ibu hamil 11 mg per desiliter. Terus kemudian ada trombosit. Trombosit itu nilai normalnya 150-400.000 per mili. Terus ada tiamin, pada dewasa itu 0,9 sampai 1,5 mg. Terus untuk anak-anak 0,3 sampai 0,9 mg, dan kreatinin itu 1 sampai 2 mg per desiliter. Nah, kemudian ada fisik atau klinis. Pada penyakit beri-beri ini, tanda fisik yang bisa diamati yaitu dari suhu tubuh, kecepatan denyut nadi, tekanan darah, dan respiratory rate. Kemudian ada tanda klinis. Tanda klinis bisa dilihat dari nilai kreatinin menurun atau BUN, terus ada mata sembab, hemoglobin atau hematokrit menurun, adanya odem, cekung saat ditekan, kemudian berat badan naik. Terus tanda atau gejala fisik beri-beri itu biasanya sulit bergerak atau berjalan, parestesia atau kesemutan pada kaki dan tangan, sesak nafas, sulit berbicara, gerakan mata cepat dan tidak disengaja, adanya odem pada bagian tubuh atau pada paru-paru. Nah, kemudian ada riwayat makan. Riwayat makan bisa diperoleh dari data asupan makan, pola makan, kebiasaan makan, diet yang sedang dijalani, dan data lain yang berkaitan dengan riwayat makan pasien. Nah, riwayat makan ini bisa digali dengan food record atau FFQ. Kemudian, riwayat makan yang berhubungan dengan beri-beri yaitu pola makan pasien, konsumsi alkohol, konsumsi tanin seperti teh, terus ada konsumsi makanan yang tinggi sulfit. Nah, sulfit ini merupakan senyawa yang dapat menghancurkan tiamin. Terus ada konsumsi makanan yang tinggi tiaminase, seperti kerang mentah, ikan air tawar mentah, dan nasi giling. Yang terakhir yaitu ada riwayat pasien. Nah, riwayat pasien ini terdiri dari 3 hal, yaitu riwayat personal, riwayat medis, dan riwayat sosial. Nah, kalau riwayat personal itu terdiri dari nama, jenis kelamin, sama umur. Terus ada riwayat medis, contohnya seperti riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Terus kalau riwayat sosial itu seperti riwayat sosial ekonomi, kondisi geografis, dan lingkungan. Terus riwayat apa saja sih yang berhubungan dengan penyakit beri-beri? Yang pertama yaitu adanya riwayat penyakit ginjal, riwayat penyakit gagal jantung sistolik, terus ada anemia, polineuritis perifer atau kerusakan saraf, terus ada penurunan tekanan darah sistemik, adanya suhu tubuh yang rendah, terus hipertiroidisme, penderita AIDS, diare yang berkepanjangan, dan mengalami hiperemesis saat hamil. Yang selanjutnya adalah diagnosis gizi. Di dalam diagnosis gizi ini ada 3 domain, yaitu NI, NC, dan NB. Yang pertama NI atau Nutrition Intake. Untuk penyakit beri-beri ini ada beberapa domain intake NI. Yang pertama adalah NI 1.1 tentang peningkatan kebutuhan energi berkaitan dengan kehilangan selera makan, ditandai dengan nilai status gizi penderita beri-beri di bawah normal. Lalu NI 1.2 tentang asupan energi tidak adekuat berkaitan dengan gangguan nafsu makan pada pasien ditandai dengan anoreksia. Lalu NI 5.4 asupan vitamin B1 atau tiamin tidak adekuat berkaitan dengan kurang konsumsi makanan sumber tiamin ditandai dengan penyakit beri-beri. Lalu NI 5.8.3 peningkatan kebutuhan karbohidrat berkaitan dengan peningkatan kebutuhan tiamin dalam metabolisme karbohidrat ditandai dengan penyakit beri-beri. Lalu NI 5.4
penurunan kebutuhan natrium berkaitan dengan kelebihan cairan ditandai dengan adanya odema beri-beri. Lalu NI 5.1, peningkatan kebutuhan zat besi berkaitan dengan terjadinya anemia akibat beri-beri ditandai dengan nilai hemoglobin rendah. Lalu NI 5.1, peningkatan kebutuhan tiamin atau vitamin B1 berkaitan dengan kurang konsumsi makanan sumber tiamin ditandai dengan penyakit beri-beri. Lalu domain yang kedua adalah domain klinis atau NC, nutrition klinis. Di sini untuk penyakit beri-beri ada satu domain yaitu NC 2.1 tentang gangguan pemanfaatan zat gizi berkaitan dengan pencegahan penyerapan tiamin ditandai dengan diare yang berlangsung lama. Yang selanjutnya adalah domain klinis atau NC. Pada penyakit beri-beri ini ada NC 2.1 tentang gangguan pemanfaatan zat gizi berkaitan dengan pencegahan penyerapan tiamin ditandai dengan diare yang berlangsung lama. Lalu ada yang terakhir adalah domain NB atau nutrition behavior. Ada NB 1.1 tentang kurangnya pengetahuan terkait makanan dan zat gizi berkaitan dengan konsumsi alkohol dalam jumlah berlebih ditandai dengan peningkatan kebutuhan tubuh akan tiamin. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang intervensi gizi. Yang pertama yaitu tujuan diet. Tujuan umum diet untuk penderita beri-beri diantaranya memberikan asupan makanan sesuai kondisi pasien, mencegah terjadinya gangguan metabolik, mempertahankan status gizi yang optimal, serta memberikan asupan makanan yang mengandung tinggi tiamin. Tujuan khususnya diantaranya memberikan asupan makanan yang adekuat, mencegah malnutrisi, mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh, mencegah dan mengurangi edema, serta menjaga keseimbangan cairan. Yang kedua yaitu prinsip dan syarat diet. Prinsip dan syarat diet yang diberikan untuk penderita beri-beri diantaranya energi tinggi, yaitu 40-45 kilokalori per kilogram berat badan, protein tinggi yaitu 2-2,5 gram per kilogram berat badan, karbohidrat tinggi yaitu 65-75% dari kebutuhan energi total, lemak cukup yaitu 10-20% dari kebutuhan energi total, cairan 1.500-3.000 ml per hari atau 30-30 ml per kilogram berat badan, disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Sedangkan untuk vitamin B1 atau tiamin diberikan tinggi dengan takaran sebagai berikut. Yang pertama, 10-20 mg per hari tiamin diberikan dosis individu selama 2 minggu untuk polineuropati ringan. Yang kedua, 20-30 mg per hari untuk neuropati sedang atau lanjut dan harus dilanjutkan selama beberapa minggu setelah gejala menghilang. Yang ketiga, 100 gram per hari tiamin intravena untuk penderita edema dan kelompok beri-beri sosin. Yang terakhir yaitu tiamin 50-100 mg intramuskular atau intravena 2 kali per hari dan harus diberikan selama beberapa hari. Diikuti 10-20 mg setiap hari sampai respon terapeutik diperoleh untuk penderita gagal jantung karena beri-beri ini berespons buruk terhadap digitalis dan atau diuretik. Untuk sindrom Wernicke atau Korsakoff. Sedangkan untuk konsumsi natrium dibatasi yaitu 1-4 gram per hari tergantung kondisi odema pada pasien. Untuk mineral yang dibutuhkan yaitu zat besi atau Fe sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu jenis diet, bentuk makanan, frekuensi makan, dan cara pemberian atau rute. Jenis diet yang diberikan yaitu diet tinggi vitamin B1 atau tiamin. Bentuk makanan disesuaikan dengan kondisi pasien, dapat berupa cair, saring, lunak, ataupun biasa. Sedangkan frekuensi makan juga disesuaikan dengan kondisi dan daya terima pasien. Cara pemberian atau rute berupa oral, enteral, parenteral, atau campuran sesuai kondisi pasien juga. Yang keempat yaitu makanan yang diperbolehkan dan dihindari. Bahan makanan yang dianjurkan seperti daging merah, ikan, unggas, dan telur. Kacang-kacangan seperti kacang tanah, buncis, kacang polong. Biji-bijian utuh seperti nasi merah, susu dan produk olahannya seperti keju dan yogurt, sayur-sayuran seperti bayam dan kol. Bahan makanan yang dihindari diantaranya yaitu alkohol,
teh, kopi, dan minuman berkarbonasi yang mengandung antitiamin. Yang kelima yaitu konseling. Topik konseling yang akan kami rencanakan yaitu diet tinggi vitamin B1 untuk penderita beri-beri. Sasarannya yaitu pasien dan atau keluarga pasien yang menunggui. Tujuan konseling yang pertama mencapai berat badan ideal, yang kedua memperbaiki status gizi, dan yang ketiga meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan tata laksana diet untuk penderita beri-beri. Tempatnya di Bangsal, waktunya menyesuaikan dengan durasi kurang lebih 30 menit. Metode yang digunakan dalam kegiatan konseling ini adalah ceramah dan diskusi tanya jawab. Sedangkan alat peraga yang digunakan saat kegiatan konseling berupa leaflet, diet tinggi vitamin B1 untuk penderita beri-beri, dan daftar bahan makanan penukar. Materi yang akan disampaikan diantaranya pengertian beri-beri, tujuan diet dan syarat diet, penyebab terjadinya penyakit beri-beri, ciri dan gejala beri-beri, pembagian jadwal makan yang tepat, bahan makanan penukar, pilihan makanan pasien untuk pemilih makanan adekuat sesuai kebiasaan dan kemampuan ekonomi dalam mencapai tujuan diet, dan yang terakhir yaitu pengaturan makanan berupa bahan makanan yang dianjurkan dan bahan makanan yang dihindari. Baik, untuk selanjutnya yaitu data monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring dan evaluasi sendiri, di sini ada 4 data. Yang pertama, data antropometri, data asupan makan, data laboratorium, dan juga data klinis. Untuk data antropometri, itu parameternya yaitu berat badan. Monitoringnya setiap hari, dan targetnya mencegah terjadinya peningkatan berat badan yang tidak diinginkan. Untuk penlaksanaannya yaitu penimbangan badan dengan menggunakan timbangan. Terus evaluasinya yaitu berat badan tetap dalam keadaan stabil. Terus untuk data asupan makan sendiri parameternya yaitu asupan makan, monitoringnya setiap hari, targetnya asupan makan mencapai 80%, penata laksanaannya yaitu dengan menggunakan recall, dan evaluasinya yaitu asupan makan 80%. Untuk selanjutnya yaitu data laboratorium. Untuk data laboratorium sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu hemoglobin, hematokrit, trombosit, tiamin, dan juga kreatinin. Untuk hemoglobin sendiri targetnya data normalnya yaitu 14-24 gram per dl. Untuk metodenya dengan menggunakan pengukuran data laboratorium, dan evaluasinya yaitu hemoglobin mencapai 14 gram per dl. Terus untuk hematokrit itu kadar normalnya yaitu 44-64%. Dengan metode pengukuran data laboratorium dengan evaluasi hematokrit mencapai kadar 44%. Dan trombosit, kadar trombosit normalnya yaitu 150 sampai 400.000 ml. Untuk metodenya dengan menggunakan pengukuran data laboratorium dan evaluasinya trombosit mencapai kadar 150 sampai 400.000 per mililiter. Untuk tiamin itu kadar normalnya itu untuk orang dewasa 0,9 sampai 1,5 mg. Dan untuk pengukurannya dengan metode pengukuran data laboratorium. Nah, untuk evaluasinya tiamin itu mencapai kadar untuk orang dewasa itu 0,9 sampai 1,5 mg. Untuk yang kreatinin itu normalnya 12 mg per dl. Untuk metodenya pengukuran data laboratorium dan evaluasinya kreatinin mencapai kadar 12 mg per dl. Dan untuk selanjutnya ada data klinis.
Untuk data klinis di sini ada 3. Yang pertama yaitu suhu tubuh, tekanan darah, dan juga parestesia. Untuk suhu tubuh sendiri, monitoringnya itu setiap hari. Targetnya yaitu suhu tubuh mencapai derajat normal. Untuk penaktalasanaannya yaitu dengan menggunakan pengukuran suhu tubuh. Untuk evaluasinya mencapai 36,5 derajat Celcius. Dan untuk tekanan darah, monitoringnya itu setiap hari. Dan targetnya mencapai tekanan darah normal. Dengan penaktalasanaan itu dengan menggunakan tensimeter, dan evaluasinya itu tekanan darah mencapai normal yaitu 120 sampai 80 mmHg. Dan parestesia itu monitoringnya setiap hari, itu dengan target dia itu kram atau kesemutan pada kaki itu berkurang. Terus penaktalasanaannya dengan menggunakan wawancara. Jadi pasien ditanyai apakah masih ada kesemutan atau tidak. Terus untuk evaluasinya, kesemutan pada kaki berkurang. Demikian data monitoring dan evaluasi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa penyakit biri-biri merupakan penyakit kekurangan vitamin B1. Defisiensi tiamin dalam tubuh mengakibatkan reaksi bergantung pada tiamin difosfat yang sangat dibatasi, sehingga menimbulkan penumpukan substrat untuk reaksi tersebut. Gejala defisiensi tiamin atau defisiensi tiamin ringan ataupun biri-biri diantaranya hilangnya nafsu makan, kelemahan otot sekret, kecenderungan untuk terjadi edema brevier, penurunan tekanan darah sistemik, suhu tubuh rendah, berat badan menurun, dan yang terakhir terjadi gangguan pencernaan. Adapun asesmen yang biasanya diambil diantaranya asesmen antropometri pada penderita adapun asesmen antropometri pada penderita biri-biri biasanya mengukur berat badan dengan koreksi odema atau sistesis pada pasien. Yang keempat, pemeriksaan biokimia dengan memperhatikan kadar tiamin dalam urin ataupun darah. Yang kelima, pemeriksaan klinis pada pasien ditandai dengan sulit bergerak atau berjalan, presentasinya pada kaki dan tangan, sesak nafas, detak jantung cepat dan tidak teratur, penurunan fungsi otot akumulator, dan adanya odema pada bagian tubuh ataupun pada paru-paru. Diagnosa gizi berkaitan dengan penyakit biri-biri, yaitu asupan tiamin atau vitamin B1 yang tidak adekuat. Intervensi yang dapat dilakukan pada pasien dengan cara mencegah terjadinya malnutrisi dan memberikan asupan makan sesuai kebutuhan untuk mempertahankan status gizi yang optimal, dengan diet dan memberikan suplemen vitamin B1 atau tiamin sesuai kondisi pasien. Demikian pembahasan mengenai asupan gizi pada penyakit biri-biri. Kami dari kelompok 3 merasa bahwa materi yang kami sampaikan masih sangat-sangat kurang dalam penyampaiannya ataupun materinya. Jika ada diskusi ataupun tanya jawab, bisa disantumkan di kolom komentar ataupun diskusi di grup WhatsApp Gizi Dietetika kelas 6D. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih telah menyimak video ini dengan baik dan cermat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.